Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Layar Series, tempat dimana kita membahas donghua favorit kalian semua. Hari ini kita akan membahas World of Immortal episode 16. Kisah penuh aksi dan petualangan seru yang pastinya bikin kalian semakin penasaran. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja tanpa banyak basi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita terlihat sebuah patung besar berdiri megah di tengah reruntuhan kuno. Bentuknya berbeda dari bangunan lain di sekitarnya, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sambil berjalan mengamati sekitar, Sochen bergumam. Sepertinya patung ini agak berbeda. Ada sesuatu yang aneh di sini. Tiba-tiba, sebuah portal misterius terbuka di udara. Pusaran energi yang kuat menyedot segala sesuatu di sekitarnya, termasuk Sochen. Ia terlempar ke dalam dimensi lain, sebuah dunia yang asing dan misterius. Sebelum sempat memahami situasi, Keke berhasil menariknya kembali. Apa yang terjadi barusan? Rasanya seperti melangkah ke dalam jurang yang tak berdasar. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, suasana menjadi kacau. Di kejauhan, terlihat Undead berlari ketakutan, dikejar oleh Raja Singa, makhluk buas dengan tubuh besar dan mata menyala penuh amarah. Sochen melihat sambil mencoba memahami situasi. Kenapa mereka berani mengusik monster buas itu? Tak ingin membiarkan Undead dalam bahaya, Sochen segera bertindak. Dengan cerdik, ia menarik perhatian Raja Singa, memancingnya menjauh. Namun, ia punya rencana yang lebih besar, menggunakan portal misterius tadi untuk menjebak sang raja. Dengan langkah berani, Sochen kembali masuk ke dalam portal. Seperti yang diduga, Raja Singa mengejarnya. Sesaat setelah makhluk itu melompat masuk, Keke kembali berhasil mengeluarkan Sochen, menjebak sang raja di dalam dunia portal selamanya. Saat semuanya tenang kembali, Sochen menatap Undead dengan kesal. Kalian ini, meskipun telur naga adalah harta yang sangat langka, itu adalah telur milik naga dewasa. Kalau bukan karena Keke, kita mungkin dalam bahaya besar. Namun, dalam hati Sochen merenung. Berdasarkan ucapan Liu Ruyan, sekarang pasti banyak orang yang akan mengejarku. Jika aku membawa semua telur naga ini, aku harus mencari tempat persembunyian sementara. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menembus jalanan bersalju yang sunyi. Tak lama mereka menemukan sebuah bangunan kuil kuno yang letaknya terpencil dan terselimuti salju. Sochen memutuskan untuk menyembunyikan telur naga di sana hingga situasi lebih aman. Dengan perintah Sochen, Undead pun segera menggali salju untuk membuat tempat persembunyian. Tetapi, tiba-tiba, tanah di bawah mereka runtuh. Salju yang mereka gali ternyata menutupi sebuah ruang bawah tanah yang masih dilapisi oleh es tebal. Lapisan itu pecah, dan dalam sekejap, Sochen, Keke, dan para Undead jatuh ke dalam ruang bawah tanah. Di sisi lain, di salah satu sudut lembah salju, Yancing dan teman-temannya sedang mencari tempat istirahat, karena badai akan datang sembari membahas pergerakan Sochen. Sementara itu, Shin beralih ke dalam ruangan bawah tanah, yang melihatkan Sochen terbaring tak sadarkan diri. Sementara Undead dan Keke sudah siuman lebih dulu. Melihat kondisi Sochen yang terbaring, mereka segera bergegas mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Undead mengalirkan energi mereka ke tubuh Sochen, dibantu oleh Keke dan telur naga yang memancarkan cahaya hangat. Perlahan, aura Sochen mulai kembali, tetapi proses penyembuhan itu membawa sebuah kejadian tak terduga. Saat itulah, Keke menangkap sesuatu. Di balik dinding ruangan bawah tanah, sebuah cahaya bersinar samar. Dengan rasa penasaran, ia melangkah mendekat, mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di sana. Namun, begitu mendekati sumber cahaya, naluri bertarungnya tiba-tiba aktif. Tak lama setelah itu, Sochen membuka matanya.
Tubuhnya dipenuhi energi baru, disertai transformasi tingkat 6-nya yang luar biasa. Namun, saat tersadar, ia segera menyadari bahwa Keke tidak berada di sampingnya. Dia merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, Sochen juga mengikuti jejak cahaya yang tadi dilihat oleh Keke. Di dalam ruangan tersembunyi, ia menemukan Keke berada di depan sebuah peti yang baru saja terbuka. Wajah Keke penuh waspada, matanya menatap tajam ke dalam peti. Sochen melangkah maju dan segera merasakan sesuatu yang aneh. Peti itu berisi sesuatu yang terus berubah bentuk, seolah-olah berganti kulit dan bertransformasi berkali-kali, ujar Sochen. Bawah peti terdapat bercak merah yang masih basah. Itu berarti tanda seseorang baru saja pergi. Jadi, kelihatannya ada jalan keluar dari tempat ini, pikir Sochen. Tanpa membuang waktu, Sochen dan teman-temannya mengikuti bercak merah tersebut. Jalan di bawah tanah itu akhirnya membawa mereka menuju pintu keluar. Sochen pun menghirup kembali udara yang segar, dan mereka disambut oleh pemandangan lembah salju yang indah. Cahaya matahari memantul di permukaan es, menciptakan kilauan luar biasa. Namun, keindahan itu hanya sebuah ilusi. Nah, di ujung lembah, Ri Yanqing dan teman-temannya menunggu dengan ekspresi dingin. Akhirnya kau ketemu juga, Sochen, ucap salah satu aliansi Yanqing. Wajah Sochen mengeras. Dari aura mereka jelas bahwa mereka tidak datang untuk berbicara. Mereka datang untuk menyingkirkan Sochen. Sadar bahwa pertarungan ini tidak bisa dihindari, Sochen segera berpikir cepat, memerintahkan Keke, Undead untuk membawa telur naga itu pergi dari sini, agar mereka tidak bisa merebutnya. Namun, Keke menolak untuk pergi, karena dia ingin membantu bertarung dengan Sochen. Sochen menghela nafas. Ia tahu betapa keras kepalanya Keke. Mereka bertiga ceroboh. Keke, bantu aku mengawasi mereka. Aku yakin kau sangat pintar, pasti bisa mengatur mereka dengan baik, ujar Sochen terhadap Keke. Setelah beberapa detik kebimbangan, akhirnya Keke mengangguk. Meski dengan enggan, ia tahu Sochen tidak akan mengubah keputusannya. Tanpa membuang waktu, Keke segera bergerak, mendampingi Undead dan membawa telur naga menjauh dari area pertempuran. Kini hanya tersisa Sochen dan musuh-musuhnya. Di sisi lain, aliansi Yanqing memberi perintah kepada bawahannya dengan suara tajam untuk mengejar telur naga dan bertarung melawan Sochen. Sangka, kalian tak kenal lelah mengejarku. Baiklah, mari kita akhiri ini, ucap Sochen. Para bawahan Yanqing menyerbu dengan cepat, tetapi Sochen dengan mudah menghentikan pergerakan mereka. Satu persatu, mereka tumbang tanpa perlawanan berarti. Melihat bawahannya berhasil dikalahkan, salah satu teman Yanqing tak tinggal diam. Ia meluncurkan serangan bertubi-tubi ke arah Sochen. Namun, setiap serangan itu berhasil ditangkis dengan kecepatan luar biasa. Bahkan, Sochen mampu menyerang balik dengan akurasi tinggi. Wajah mereka mulai berubah. Ini mustahil. Tiba-tiba, Sochen mengaktifkan transformasi tingkat 6-nya. Aura kekuatannya menyelimuti tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengalir di setiap ototnya. Musuh-musuhnya pun tercengang. Sebuah energi dilepaskan, salah satu lawannya mencoba menangkis, tetapi tetap saja ia tidak bisa menahan serangan Sochen, sehingga terpental ke belakang. Melihat keadaan semakin buruk, Yanqing dan Wantong akhirnya turun tangan. Matanya dipenuhi keterkejutan. Hanya dalam sebulan, bagaimana mungkin dia jauh lebih kuat dibanding saat mengalahkan Gulau sebelumnya. Kini, aliansi Yanqing berkumpul menjadi satu. Mereka sadar bahwa Sochen tidak bisa diremehkan. Namun, Sochen hanya tersenyum tipis. Sambil mengeluarkan pedangnya, ia berkata dengan nada penuh keyakinan. Kalian datang di waktu yang tepat. Aku ingin menguji sejauh mana kekuatan ranah transformasi tingkat 6 ini. Salah satu teman Yanqing tertawa sinis. Sebagai uji coba katamu? Bahkan di benua keabadian, tak ada yang berani mengatakan hal itu. Tanpa menunggu lebih lama, Yanqing dan teman-temannya langsung menyerang secara bersamaan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, Sochen dengan cekatan menghindari setiap serangan, memperlihatkan kelincahan luar biasa. Namun tiba-tiba, sebuah pisau kecil meluncur cepat dari tangan Wantong. Sochen tak sempat menghindar, pisau itu melesat dan mengenai tubuhnya. Tubuh Sochen menghantam bangunan di belakangnya, debu dan reruntuhan bertebangan. Aliansi Yanqing tersenyum puas. Mereka mengira pertarungan telah usai. Pada akhirnya dia hanya manusia biasa, gumam salah satu dari mereka. Namun, terdengar suara gemuruh dari balik reruntuhan.
Suara Shao-Chen mulai terlihat di tengah kepulan debu. Dengan napas berat, ia perlahan bangkit. Matanya menatap tajam ke arah musuh-musuhnya. Di tangannya, ia menarik pisau yang masih tertancap di tubuhnya. Aliansi Yanqing membelakkan mata. Bagaimana mungkin dia masih berdiri? Shao-Chen menatap pecahan cangkang telur yang menempel di bajunya. Ia bergumam dalam hati. Jika bukan karena cangkang telur ini, mungkin aku sudah dalam bahaya besar. Kini, aliansi Yanqing mulai panik. Dengan kekuatan penuh, mereka menyerang secara bersamaan. 他能等下第一次。 Namun, Shao-Chen segera mengaktifkan perisai energi berbentuk bundaran melindunginya dari serangan dari segala penjuru. Benturan energi terjadi, getarannya begitu besar hingga gunung es di sekitar mereka mulai bergetar. Mereka semua tersentak. Dari balik puncak gunung, terdengar auman menggelegar. Mata mereka melebar ketakutan. Seekor naga giok salju terbangun dari tidurnya. Dengan tatapan tajam dan aura mengerikan, naga itu mengeluarkan auman memekakkan telinga, membuat Shao-Chen dan aliansi Yanqing menutup telinga mereka karena suara yang luar biasa kerasnya. Namun, itu bukanlah satu-satunya bahaya. Akibat bangunnya seekor naga salju, gunung es mulai runtuh. Salju longsor dengan kecepatan luar biasa, menciptakan gelombang putih raksasa yang menghantam mereka semua. Shao-Chen, Yanqing, dan yang lainnya tak bisa menghindar. Dalam hitungan detik, semuanya tertimbun dalam badai salju yang menelan seluruh lembah dan membuat mereka tak sadarkan diri. Apakah ini akhir dari pertarungan mereka, ataukah masih ada harapan untuk bertahan? Jawaban itu hanya akan terungkap di episode berikutnya. Itulah akhir dari World of Immortal episode 16. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita seru dari perjalanan Shao-Chen di dunia keabadian. Dan tentu saja aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Tulis di kolom komentar donghua favorit kalian yang ingin kita bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton, terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita seru untuk kalian. Sampai jumpa di World of Immortal episode 17.